Setiap menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pertanyaan yang selalu muncul adalah, kenapa ada yang puasa duluan? Kenapa ada yang lebaran berbeda? Padahal, kita satu Al-Quran, satu Nabi, satu kiblat. Lalu kenapa bisa berbeda? Jawabannya bukan karena beda agama, tetapi karena perbedaan metode dalam menentukan awal bulan. Kalender Islam tidak berdasarkan matahari. Kalender Islam berdasarkan peredaran bulan. Karena itu jumlah harinya bisa 29 atau 30. Menunggu kemunculan bulan sabit tipis yang disebut hilal. Seperti menunggu tamu datang. Kita tahu perkiraan waktunya, tetapi tetap melihat untuk memastikan. Dalam Islam ada dua metode utama, ruqyat, yaitu melihat langsung, dan hisab, yaitu menghitung secara astronomi. Keduanya punya dasar dalil, keduanya punya sejarah panjang. Perbedaan ini bukan soal iman. Ini soal cara memahami dan menerapkan dalil. Dan inilah yang akan kita pahami bersama. Dalam sejarah Islam, metode pertama yang digunakan adalah ruqyat. Ruqyat artinya melihat langsung hilal. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan tercatat dalam kitab hadis sahih. Artinya sederhana, kalau sudah melihat hilal, maka besok puasa. Kalau sudah melihat hilal Syawal, maka besok Idul Fitri. Kalau tidak terlihat karena mendung, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari. Logikanya seperti ini. Jika kita menunggu matahari terbit dan tertutup awan, kita tetap tahu bahwa pagi akan datang. Tetapi pada masa Nabi, umat belum mengenal ilmu astronomi modern. Karena itu metode melihat langsung lebih mudah dipahami. Para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar juga mempraktikkan ruqyat ini. Karena itulah sebagian ulama berpendapat ruqyat adalah metode utama yang diperintahkan secara tekstual. Mereka memahami hadis secara apa adanya. Melihat berarti melihat dengan mata. Metode ini dipakai hingga hari ini, termasuk dalam sidang isbat di Indonesia. Tim ruqyat pergi ke pantai atau dataran tinggi, mereka menunggu matahari terbenam. Jika ada saksi melihat hilal, maka laporan diverifikasi. Jika sah, maka diumumkan resmi. Selain ruqyat, ada metode lain yang disebut hisab. Hisab berarti perhitungan astronomi. Metode ini menghitung posisi bulan secara matematis, bukan dengan menunggu melihat langsung. Dasarnya dari Al-Quran, Surah Yunus ayat 5. Allah berfirman bahwa matahari dan bulan dijadikan untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kata hisab dalam ayat itu dipahami sebagian ulama sebagai isyarat perhitungan. Ilmu astronomi berkembang pesat di masa peradaban Islam. Ulama seperti Al-Battani mengembangkan ilmu falak. Perhitungan bulan bisa diketahui bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Pendukung hisab berpendapat, jika posisi hilal sudah pasti di atas ufuk, maka secara logika ia sudah ada. Meski tertutup awan, secara ilmiah hilal tetap wujud. Mereka juga menafsirkan hadis bahwa perintah melihat adalah sesuai kemampuan zaman itu. Jika sekarang ilmu sudah maju, maka hisab dapat dijadikan dasar. Inilah akar perbedaan ijtihad. Perbedaan tidak berhenti pada ruqyat dan hisab saja. Di dalam hisab pun ada beberapa kriteria. Ada yang memakai kriteria wujudul hilal. Artinya, asal bulan sudah di atas ufuk, meski sangat tipis, dianggap masuk bulan baru. Ada pula yang memakai kriteria imkan ruqyat. Artinya, hilal harus mungkin terlihat secara teori. Misalnya tinggi minimal 3 derajat dan jarak sudut tertentu dari matahari. Perbedaan 1 atau 2 derajat saja bisa membuat keputusan berbeda satu hari. Bayangkan seperti melihat benda tipis di langit senja. Sedikit saja lebih rendah, ia akan tenggelam lebih dulu. Karena itulah, terkadang satu kelompok mengatakan besok puasa, sementara yang lain menunggu sehari lagi. Ini bukan soal benar atau salah mutlak. Ini soal perbedaan kriteria teknis. Seperti perbedaan metode menghitung awal waktu subuh, ada selisih beberapa menit. Namun semuanya tetap dalam koridor dalil dan ijtihad ulama. Dan perbedaan seperti ini sudah ada sejak masa sahabat. Sekarang kita masuk ke sejarah kalender Hijriah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam belum memiliki sistem penanggalan resmi. Tahun-tahun disebut berdasarkan peristiwa besar, misalnya tahun gajah. Baru pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab dibuat sistem kalender resmi. Para sahabat bermusyawarah. Akhirnya dipilih peristiwa hijrah Nabi sebagai awal penanggalan.
Maka lahirlah kalender Hijriah. Sistemnya berdasarkan peredaran bulan. Satu bulan bisa 29 atau 30 hari. Karena itu jumlah hari dalam setahun sekitar 354 hari. Lebih pendek sekitar 11 hari dibanding kalender Masehi. Inilah sebabnya Ramadan setiap tahun maju sekitar 10-11 hari. Kadang jatuh di musim panas, kadang di musim hujan. Sejak saat itu, ruqyat menjadi metode utama penentuan bulan. Namun seiring berkembangnya ilmu, hisab mulai digunakan untuk membantu perhitungan. Sekarang kita pahami bagaimana proses ruqyat dilakukan. Biasanya dilakukan pada tanggal 29 bulan berjalan menjelang matahari terbenam. Tim ruqyat pergi ke lokasi strategis, pantai, bukit, atau observatorium. Mereka membawa teleskop atau alat bantu optik. Saat matahari terbenam, mereka mengarahkan alat ke titik kemungkinan munculnya hilal. Hilal sangat tipis, seperti benang cahaya di langit senja. Jika ada yang melihat, ia harus bersumpah dan memberikan kesaksian. Kesaksian itu diverifikasi oleh hakim atau otoritas agama. Jika diterima, maka diumumkan bahwa besok masuk bulan baru. Jika tidak terlihat, bulan digenapkan menjadi 30 hari. Metode ini menekankan penglihatan langsung, namun tantangannya adalah cuaca. Awan tebal bisa menghalangi meski hilal sebenarnya sudah ada. Sekarang kita pahami proses hisab. Hisab menggunakan rumus astronomi, menghitung posisi matahari dan bulan. Data yang dihitung antara lain, tinggi bulan, elongasi, dan umur bulan. Semua itu dihitung dengan ilmu matematika dan astronomi. Hasilnya bisa diketahui jauh hari sebelumnya. Misalnya, bulan berada 4 derajat di atas ufuk. Artinya secara teori, mungkin terlihat. Jika masih di bawah ufuk, artinya mustahil terlihat. Metode ini tidak terpengaruh cuaca. Karena yang dihitung adalah posisi astronomis, bukan penglihatan fisik. Pendukung hisab berpendapat, perhitungan modern sangat akurat. Seperti kita mengetahui jadwal gerhana bertahun-tahun sebelumnya. Perbedaan muncul ketika hasil hisab mengatakan hilal sudah ada, namun ruqyat tidak berhasil melihatnya. Disinilah perbedaan keputusan bisa terjadi. Sekarang muncul pertanyaan penting, kenapa dalam satu negara bisa berbeda? Padahal, kita tinggal di wilayah yang sama. Langitnya sama, bulannya sama. Jawabannya, karena perbedaan kriteria dan metode. Sebagian ormas menggunakan hisab dengan kriteria wujudul hilal. Sebagian lainnya menggunakan ruqyat atau imkan ruqyat. Misalnya hasil hisab mengatakan bulan sudah 1 derajat di atas ufuk. Bagi yang memakai wujudul hilal, itu sudah cukup. Namun bagi yang memakai imkan ruqyat, 1 derajat belum memenuhi syarat terlihat. Akhirnya satu pihak menetapkan besok puasa, pihak lain menunggu sehari. Ini bukan konflik akidah. Ini perbedaan teknis ijtihad dalam memahami dalil. Seperti perbedaan pendapat dalam fikih lainnya, semua tetap berada dalam koridor Islam. Apakah hanya Indonesia yang mengalami perbedaan? Jawabannya tidak. Di banyak negara Muslim, perbedaan juga pernah terjadi. Misalnya di Arab Saudi, penetapan sharing berbasis ruqyat nasional. Di Turki, digunakan sistem hisab astronomi modern secara nasional. Di Malaysia, digunakan kriteria imkan ruqyat yang disepakati regional. Kadang satu negara mulai puasa, negara lain belum. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan zona waktu. Karena posisi bulan di setiap wilayah bumi tidak sama persis. Maka sebagian ulama berpendapat, ruqyat berlaku lokal. Artinya setiap wilayah punya pengamatan sendiri. Inilah yang membuat perbedaan antar negara juga mungkin terjadi. Lalu muncul pertanyaan besar. Apakah awal Ramadan bisa disatukan seluruh dunia? Secara teori astronomi, itu mungkin saja. Karena posisi bulan bisa dihitung global. Namun secara fikih, ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat ruqyat satu wilayah tidak otomatis berlaku global. Dalilnya adalah hadis tentang perbedaan ruqyat di Syam dan Madinah. Ketika sahabat di wilayah Syam melihat hilal, Madinah belum tentu mengikuti. Karena jarak geografis yang jauh. Namun ada juga yang berpendapat, jika satu wilayah sudah melihat secara sah, maka bisa berlaku global. Perbedaan ini sudah ada sejak generasi sahabat. Artinya perbedaan bukan hal baru. Yang terpenting adalah menjaga persatuan dan saling menghormati. Karena perbedaan ini wilayah ijtihad, bukan pokok akidah. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana perbedaan bisa terjadi. Misalnya pada tanggal 29 Syaban. Hasil hisab menunjukkan tinggi hilal 2 derajat.
Sebagian kriteria menetapkan minimal 3 derajat agar mungkin terlihat. Artinya menurut kriteria itu, hilal belum memenuhi syarat. Namun menurut kriteria wujudul hilal, asal sudah di atas ufuk, walau 1 derajat, sudah masuk bulan baru. Akhirnya sebagian menetapkan besok Ramadan, sebagian lagi menggenapkan 30 hari. Masyarakat pun melihat ada perbedaan. Padahal keduanya sama-sama berdasarkan dalil. Perbedaannya ada pada cara memahami batas minimal terlihat. Seperti 2 orang dokter membaca hasil laboratorium. Datanya sama, interpretasinya bisa berbeda. Itulah yang disebut wilayah ijtihad. Lalu bagaimana sikap kita sebagai masyarakat? Pertama, pahami bahwa ini bukan perbedaan akidah. Ini adalah perbedaan fikih yang sudah ada sejak masa sahabat. Kedua, hormati keputusan otoritas di wilayah masing-masing. Karena ketertiban sosial juga bagian dari ajaran Islam. Ketiga, jangan saling menyalahkan. Jangan mudah menuduh bid'ah atau sesat. Para ulama besar sepanjang sejarah juga berbeda dalam banyak hal fikih. Namun, mereka tetap saling menghormati. Karena tujuan utama Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan, bukan memperdebatkan teknis tanpa adab. Perbedaan 1 hari tidak mengurangi pahala puasa kita. Yang penting kita menjalankannya dengan ikhlas. Sekarang kita simpulkan seluruh pembahasan. Perbedaan awal Ramadan dan Idul Fitri terjadi karena perbedaan metode dan kriteria. Ada yang menggunakan ruqyat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang menggunakan hisab berdasarkan perhitungan astronomi dan isyarat Al-Quran. Perbedaan ini bukan hal baru. Sudah ada sejak generasi awal Islam. Di berbagai negara Muslim, perbedaan juga pernah terjadi. Karena bumi luas dan posisi bulan berbeda-beda. Yang terpenting bukan siapa yang lebih cepat, tetapi bagaimana kita menjaga persatuan. Ramadan adalah bulan rahmat. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Semoga dengan memahami ini, kita lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan.